Nah, kita mau kenal dulu dong, siapakah pembicara kita ini? Saya akan memperkenalkan profil dari Ibu Widiawati. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang Bapak Hendra, dan memiliki 3 orang putri yang beranjak dewasa, Monica, Stefani, dan Tasya. Memiliki keinginan untuk terus membangun diri dengan belajar. Telah menyelesaikan S1 di bidang manajemen dan S2 di bidang pendidikan di STT Baptis Medan. Sekarang beliau sedang kuliah dan menyelesaikan tesisnya di STT Kingdom Denpasar. Mendalami konseling dengan tujuan menyembuhkan luka batinnya, ternyata Tuhan membawanya kepada tujuan hidup untuk memberkati orang lain melalui sharing kehidupan dan materi yang dipelajari. Telah menyelesaikan berbagai macam sertifikat, antara lain di LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kristen Indonesia, School of Healing Restoring Your Heart Virtuous Woman, dengan tujuan memulihkan hidupnya yang masih berproses sampai saat ini. Visinya adalah memulihkan banyak keluarga dan pribadi sehingga menjadi dampak bagi keluarga dan sesama. Itu adalah profil dari Ibu Widiawati, Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak Roy. Jadi beliau melayani bersama dengan istri juga ya, Bapak Roy Wijanarko, bersama dengan Ibu Rina Wijanarko. Dalam 25 tahun perkawinan pernikahan mereka dikaruniai 3 putra, Dominika, Thierry, dan Arsafin. Bapak Roy adalah praktisi gerakan ayah berfungsi yang mengaplikasikan materi dari The World Needs a Father. Bapak Roy memiliki semangat yang kuat untuk melatih para pria dan keluarga muda secara aplikatif dan praktis tentang bagaimana menghadirkan surga di dalam keluarga mereka, baik melalui pelatihan dan pemberdayaan olahraga maupun non-olahraga. Jadi mari kita banyak nih ya, kalau Bapak Ibu lihat profilnya Bapak Roy nih ya, panjang ya, karena banyak sekali kegiatan dan juga organisasi yang beliau geluti untuk menjadi dampak buat sesama, Bapak Ibu ya. Beliau juga memimpin jejaring pelayanan olahraga Indonesia melalui gerakan Indonesia Sport Partnership, memegang lisensi pelatih sepak bola AFCB dan juga certified life coach melalui kurikulum whole life coaching dan training Ready Set Go. Luar biasa ya, Bapak Ibu nggak akan menjumpai Bapak Roy ini di media sosial ya, karena pelayanannya bukan di dunia maya tapi di dunia nyata gitu ya Bapak Roy ya. Tanpa berpanjang-panjang Bapak Ibu ya, ini menghadirkan surga dalam keluarga. Mari kita sambut bersama-sama. Yang pertama adalah Ibu Widiawati. Kami persilahkan. Thank you, Melda. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa di sesi yang ketiga. Dan saya mempunyai dasar kenapa saya dengan Pak Roy ingin sharingkan materi tentang hadirkan surga di dalam keluarga. Ini benar-benar sangat memberkati saya ketika saya hadir di dalam seminar yang diadakan oleh Gereja Abalov. Di sana dikatakan bahwa bagaimana menghadirkan surga. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa kisah hidup saya penuh dengan luka. Nah, bagaimana saya menjalani di dalam kehidupan keluarga saya, tentunya saya tidak bisa menghadirkan surga. Namun ketika saya belajar dan belajar seperti tadi yang dikatakan, bahwa surga itu hadir ketika saya juga mulai berubah. Nah, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar melalui seminar ini, dan saya pun juga sedang belajar. Oke, kita akan mulai menghadirkan surga di dalam keluarga. Bahwa segala sesuatu tidak akan mudah buat saya dan Bapak Ibu kalau tidak ada satu fondasi di dalam hidup kita, yaitu kita menghadirkan Tuhan tentunya. Dan bagaimana kita memulihkan tujuannya, kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Saya sebagai istri, saya membawa satu tim yaitu yang namanya suami. Untuk kita bagaimana menggenapi rencana Allah bagi keluarga saya, itu butuh ketaatan tentunya Bapak Ibu. Butuh firman Tuhan yang menjadi fondasi. Oke? Nah, terdahulu kita harus menghadirkan Tuhan Yesus di dalam rumah tangga. Nah, ketika saya mempunyai relasi yang tidak baik dengan orang tua saya, tentunya buat saya susah untuk saya menghadirkan Tuhan Yesus karena relasi saya dengan Tuhan pun mengalami masalah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama-tama
saya berusaha untuk mencari Tuhan dan memulihkan diri saya. Karena kita tahu bahwa Tuhan pertama-tama hadir di dalam keluarga adalah untuk memberkati, memberikan semua kebutuhan dasar manusia, seperti diterima, dikasihi, dipedulikan. Nah, ketika saya butuh untuk dikasihi, karena saya kurang dari kasih itu, saya menuntut suami saya. Karena saya mempunyai relasi yang saya berusaha mencari wajah Tuhan, maka saya menghadirkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam keluarga. Nah, di situ saya percaya bahwa Tuhan berdaulat atas keluarga saya, namun Bapak Ibu tidak semudah itu. Karena ketika saya yang harus sebagai istri, yang harus mengembalikan relasi saya dengan Tuhan, saya harus mengajak suami saya menjadi sebuah tim untuk tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan. Saya tahu bahwa keluarga itu harus bertumbuh menjadi Kristus melalui relasi yang kuat dan bermakna bagi keluarga. Kalau Bapak Ibu tahu, begitu banyak kritikan dan di awal-awal saya merendahkan suami saya. Kemudian ketika saya tahu bahwa keluarga adalah anugerah terbesar, melalui keluarga Allah merencanakan penebusan dan pengampunan dosa. Dan saya tahu bahwa iblis itu menyasar keluarga saya. Saya begitu frustasi dengan keadaan kami. Saya dengan suami karena kami di awal adalah saya yang mengenal Tuhan lebih dahulu. Suami saya berawal dari Katolik. Itu buat saya butuh perjuangan. Nanti saya akan cerita bahwa apa yang saya ceritakan hari ini, saya mendapatkan satu berkat dari Tuhan sebelum saya membawakan materi ini, Bapak Ibu. Kemudian saya tahu bahwa keluarga itu adalah sumber berkat dan memberkati kita di dalam keluarga. Dan saya belajar, Bapak Ibu, kita pun semua akan belajar bagaimana saya bisa menghadirkan surga kalau saya tidak pulih di dalam luka hati saya terhadap orang tua saya. Dan saya tahu bahwa ketika anak-anak dibesarkan dengan kasih sayang dari orang tuanya, maka dia akan lebih mengenal Tuhan lebih mudah. Dan anak saya pun juga sempat mengatakan, kalau kita punya Tuhan, kenapa mama masih marah-marah? Itu adalah kendala saya, Bapak Ibu. Nah, ketika saya belajar ini, saya bertobat dan saya tahu bahwa ternyata banyak hal yang harus saya perbaiki. Nah, ternyata saya baru tahu juga bahwa Bapak Ibu, keluarga yang sehat seutuhnya adalah kunci bagi gereja dan masyarakat yang sehat. Kalau keluarga saya tidak utuh dan sehat, karena saya punya satu trauma yaitu dari keluarga yang bercerai, otomatis buat saya apa sih keluarga yang sehat? Keluarga yang utuh itu apa sih? Otomatis ketika kita bermasyarakat, kita akan selalu gampang tersinggung. Saya tidak mudah untuk bergaul dan saya akan berusaha menarik diri pada waktu itu. Nah, ketika saya belajar dari nanti referensinya banyak ya Bu, Bapak Ibu, saya belajar menjadi teladan. Kalau saya yang kemarin suka marah-marah, saya belajar bagaimana saya menjadi teladan kasih bagi anak-anak saya. Ketika saya mengenal dan memahami karakter Allah itu sendiri. Karena saya tahu bahwa anak-anak membutuhkan orang tua yang dapat menghidupi apa yang mereka percaya dan bukan sekedar apa yang dikatakan. Saya seringkali banyak nasihat, saya seringkali mengatakan nggak boleh begini, harus begereja. Tapi saya lupa, ketika saya di rumah, saya tidak menjadi seorang ibu yang menjadi teladan. Saya tidak punya teladan seorang istri yang baik. Oke, next. Nah, nanti ini tentang kasih ini akan dibahas lebih detail oleh Pak Roy. Nah, karena kita mengenal Allah, kita mengenal kasih, jadi karena Allah adalah kasih, maka saya harus mengasihi keluarga saya. Saya harus melakukan yang di dalam 1 Korintus 13. Kesabaran, kebaikan, murah hati, dan mengampuni. Saya seringkali mengatakan, kita harus memaafkan, kita harus mengampuni. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tidak semudah yang saya katakan. Ketika saya banyak luka di dalam hidup saya. Kemudian mencintai keluarga dan memaafkan. Kemudian saya belajar untuk fokus kepada akar dan selalu memberi kesempatan kedua. Itu adalah setelah saya belajar banyak di dalam
konseling saya, di dalam master saya dalam pendidikan, kami semua saya masih berproses. Bahkan tadi pagi ketika mesbah, saya pun masih belajar untuk mengampuni diri saya, juga suami tentunya. Nah, ternyata Bapak Ibu bahwa masalah terbesar manusia adalah ketika dia terpisah dengan Allah, menyebabkan tidak ada kasih. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri itu sendiri. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 13 dan Efesus 5, 22-33. Banyak sekali kita memang ya, saya dan suami dan anak-anak, kita ke gereja. Namun kita tidak mengadopsi kasih itu karena kita tidak mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga kasih itu hanya ketika sadar. Banyak hal yang tidak saya sadari, ternyata itu adalah luka yang saya bawa. Sehingga saya tidak bisa mengasihi seperti yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Nah, menurut penelitian Dr. J. Gottman, dikatakan bahwa pernikahan yang berlangsung 20-40 tahun, jika dipaksa untuk memilih, dia akan dibiarkan sendiri dan tidak dicintai dunia, merasa tidak mampu dan tidak dihargai oleh semua orang. Mengapa demikian? Dr. Gottman menyimpulkan bahwa kebutuhan terbesar pria adalah rasa hormat, kebutuhan terbesar wanita adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, dari contoh pengalaman hidup saya, ketika saya kurang kasih dari orang tua saya akan menuntut kasih itu dari suami saya. Nah, karena suami saya yang belum mengenal secara sungguh-sungguh pada waktu dahulu, dia akan merasa bahwa saya terlalu banyak menuntut. Akhirnya karena ada kemarahan tersembunyi di dalam hidup saya, rasa hormat saya kepada suami saya akan berkurang. Dan saya setelah mengikuti seminar ini yang kemarin di Jakarta, saya baru menyadari bahwa ternyata rasa hormat saya itu adalah karena juga luka saya di masa lalu. Saya mempunyai kemarahan tersembunyi sehingga saya berusaha menjatuhkan suami saya di depan orang. Saya berusaha mempermalukan dia. Itu adalah serangan yang tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang bukan cuma ngomel ya Bapak Ibu, tapi saya tidak hormat dengan cara saya. Karena saya ada luka. Ada kemarahan yang saya tidak bisa keluarkan secara frontal. Namun ketika suami saya bersalah, saya akan bawa itu dan saya ulang-ulang. Sehingga saya kehilangan rasa hormat itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi seringkali di dalam siklus kegilaan. Ketika suami bereaksi tanpa mengasihi, otomatis istri akan bereaksi tanpa menghormati. Nah, ini menjadi satu circle, tanpa kita sadari. Coba Bapak dan Ibu ingat-ingat. Kalau kita tidak menghormati suami, karena saya adalah sebagai istri, maka tanpa disadari, kasih itu akan berkurang. Ada hal-hal yang tanpa disadari oleh suami kita. Memang sebagai suami istri mengasihi, tapi ada hal-hal yang dia tidak mengasihi kita. Karena kita tidak menghormati dia. Karena sebenarnya kebutuhan dari setiap kita adalah dikasihi dan dihormati. Oke? Nah, ini siklus yang saling menguatkan. Ketika istri dikasihi, maka istri termotivasi untuk menghormati suami. Ini siklus yang menguatkan. Kemudian siklus yang penghargaan. Nah, ini yang seperti Tuhan mau. Terlepas dari kasih, tapi karena istri mau tunduk kepada otoritas, yaitu Tuhan, di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam hatinya, maka istri akan tetap menghormati suami. Terlepas dari suami mengasihi, terlepas dari istri yang tidak menghormati suami, suami akan tetap mengasihi istrinya tanpa syarat. Nah, apakah di dalam siklus 3 ini, di manakah kita? Kalau dulu saya di dalam siklus yang saya kurang menghormati. Nah, itu nanti Pak Roy akan mengupas jauh lebih detail. Oke, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku,
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sebenarnya Efesus ini seringkali kita baca. Namun kalau kita tidak mau berpikir dan untuk berproses, kita hanya sekedar, oh saya tahu harus menghormati suami. Oh saya tahu harus menghargai, mengasihi istri. Cuman tahu. Karena banyak hal yang membuat kita berproses dan susah. Kenapa? Ada satu hal. Karena kita juga tidak mengenal Allah. Karena kita tidak mengenal Allah itu sendiri. Sehingga kasih itu juga nggak ada. Nah, wanita tidak bisa hidup tanpa kasih. Karena kebutuhannya adalah kasih tanpa syarat. Pria tidak dapat hidup tanpa rasa hormat. Karena kebutuhannya adalah hormat tanpa syarat. Bapak Ibu, lewat hal ini, tadi pagi kami berdoa sebelum memulai ini. Saya mengatakan, Tuhan ampuni saya, kalau saya kadang-kadang tidak mengasihi suami saya, tidak menghormati suami saya, tanpa syarat. Kalau kamu menuruti saya akan mengasihi. Kalau kamu memberikan saya sesuatu, saya akan mengasihi. Kalau kita melayani suami dengan baik, maka suami akan mengasihi kita. Banyak hal yang akhirnya nanti Pak Roy akan menjelaskan, banyak hal yang akhirnya menjadi timbal balik. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita mempunyai anak. Seringkali, ini saya dulu ya Bapak Ibu. Ketika saya berantem atau saya nggak suka dengan suami saya akan mengatakan kepada anak saya, itu loh Papa, liatin Papa seperti itu. Itu sebenarnya salah. Cara terbaik kita mengasihi anaknya adalah dengan mengasihi ayah mereka, dan menunjukkan bahwa saya, suami atau istri, mengasihi suami dengan memprioritaskan kebutuhan. Nah, disitulah anak-anak belajar peran suami, peran istri dari ayah dan ibunya. Kalau Bapak Ibu tahu, kami jarang bertengkar. Cuman ada satu momen, seperti kemarin, papanya lagi bad mood. Itu saya melihat bahwa ada rasa yang tidak aman di dalam anak saya. Dan anak saya pernah bicara pada saya bahwa, Mami, kalau berantem seperti ini, aku akan menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang buruk. Dan mungkin aku nggak menikah. Dan mungkin aku nggak mau punya anak. Loh kenapa? Karena aku nggak mau melukai anak. Seperti Mami melukai kita. Nah itu yang dikatakan oleh anak saya. Apakah saya berhenti dan saya tetap, ya nggak bisa kamu harus terima karena Mami begini. No. Saya belajar dan saya minta ampun kepada Tuhan. Walaupun itu sulit buat saya. Makanya nanti kita akan belajar bahwa hikmat dan kepandaian dan pengertian itu sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang istri. Oke? Nah, memelihara koneksi suami istri anak adalah keterikatan yang aman. Rasa aman itu dibutuhkan. Maka rumah harus jadi tempat yang aman, tempat berlindung dan perlindungan. Dimulai dari hubungan ayah dan ibu itu sendiri. Karena hubungan suami istri harus mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja atau umatnya. Intinya rasa aman timbul dari melihat bagaimana ayah mencintai ibunya. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan. Banyak sekali kita sebagai orang tua yang katanya kita mengenal Tuhan, yang katanya kita melayani Tuhan. Namun di dalam kita berelasi dengan suami, dengan istri, kita susah sekali memberikan teladan. Itu yang kebanyakan kita alami. Kita tahu, bukan kita tidak tahu. Kita tahu sekali di dalam firman Tuhan kita harus mengasihi. Kita tahu sekali bahwa kita harus menghormati. Namun, Bapak Ibu, ketika kita berjalan dari sebuah proses tahu sampai memahami, sampai kita menghidupi, kemudian sampai kita memaknai dan kita bersyukur, itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh berpikir. Apakah kita semua yang hadir di sini, Bapak dan Ibu, kita mau sama-sama berpikir, kita mau berproses, bukan cuma tahu, tapi kita mau melakukan dan menghidupi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, ketika rumah itu menjadi tempat anak, tempat suami, tempat saya menjadi diri sendiri, menyegarkan diri, merasa aman, diterima, dirindukan, itulah yang disebut home, bukan house, dan menjadi milik semua orang yang menempati. Mengapa saya katakan demikian?
Karena seringkali kita melihat suami yang sering keluar, anak yang main game sering keluar. Mereka lebih cenderung untuk keluar dari rumah dibandingkan untuk mereka tinggal di rumah. Kenapa? Karena saya contohnya sebagai ibu, saya tidak memberi tempat yang nyaman. Saya tidak menjadi safe place. Saya tidak menjadi tempat safe relation di dalam hubungan anak saya dengan saya dan ayahnya. Karena saya cenderung menuntut, saya cenderung meminta, saya cenderung mengharapkan anak saya sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4, dengan hikmat, Bapak Ibu perhatikan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Hikmat adalah bagaimana kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga tahu kita menjadi istri yang berhikmat, menjadi ibu yang berhikmat. Dengan kepandaian kita mau belajar dan belajar. Kita butuh skill sebagai orang tua. Kita butuh skill sebagai ibu. Kita butuh skill sebagai istri. Bukan cuma tahu, tapi kita belajar menghidupi Bapak Ibu. Dan kita tahu kita butuh pengertian. Kalau kita tahu tanpa ada pemahaman yang kita bisa lakukan, kita tidak akan menjadi sebuah rumah yang menjadi idaman, yang menjadi surga bagi anak-anak menjadi suami. Mereka akan menolak pulang ke rumah. Ini yang dikatakan juga oleh anak saya. Begitu banyak teman-temannya di Jakarta. Dia pulang hanya cuma sendiri dengan pembantu. Dia pulang tidak pernah ketemu dengan orang tuanya. Dengan orang tua yang sibuk bekerja, sibuk pelayanan. Mereka merindukan yang namanya rumah, yang namanya keluarga. Itu mereka tidak mendapatkan. Nah, kita melihat bahwa karena anak belajar menjadi model peran istri, karena anak saya adalah perempuan, maka dia belajar melihat apa yang seorang istri lakukan ketika dia menikah. Dia akan mencontoh bagaimana mamanya ketika menjadi seorang istri. Jadi penolong yang sepadan, yang tunduk dan hormat kepada suaminya. Penolong artinya istri menjadi pendukung yang kuat, bermitra menyelesaikan rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan dan keluarga. Kita seringkali melihat bahwa orang menganggap, aku nggak mau tunduk. Tunduk bukan berarti lebih rendah. Tunduk adalah karena kita menghormati Tuhan. Kita menghormati dan kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita menyenangkan hatinya. Seorang istri harus menghormati suaminya sebagai otoritas yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya dan keluarga. Nah, kalau rasa hormat itu saya tidak bisa berikan kepada seorang pria, maka bagaimana anak kita besok bisa menghormati suaminya? Karena dia akan melihat kita. Kemudian suami mempunyai kekuatan untuk memimpin, anak-anak akan belajar menghormati ayah melalui teladan ibu. Jadi teladan yang dikendalikan oleh kekuatan Roh Kudus. Kita tahu semua apa yang kita pelajari bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita mau melihat salib Kristus buat kita mau tujuan dari Allah, kita ada di dalam keluarga ini adalah untuk apa? Maka kita akan lebih mudah karena kita memaknai, karena kita takut akan Tuhan. Makna ada dua Bapak Ibu yang saya pelajari, makna yang memberdayakan dan makna yang membuat kita terpuruk. Ketika seorang istri, contohnya saya, kalau saya memaknai bahwa penundukan itu adalah sesuatu yang merendahkan saya memaknai dengan sesuatu yang negatif, maka selamanya saya akan tidak akan menghormati, tidak akan tunduk kepada suami. Tapi ketika saya memaknai adalah sebagai perintah dari Tuhan dan saya mau taat, maka itu adalah memberdayakan saya menjadi istri yang tetap mensupport. Nah, istri harus memahami kebutuhan suami karena masalah dalam hubungan karena tidak mengerti kebutuhan satu sama lain. Jadi maksudnya masalah di dalam sebuah relasi itu adalah kebutuhan antara kebutuhan suami, kebutuhan istri, walaupun itu kebutuhan juga anak-anak. Ketika memahami luka suami, mengizinkan Roh Kudus untuk menemukan semua tempat yang terluka di dalam diri kita dan suami. Saya tahu bahwa kalau luka itu tidak dirawat dan disembuhkan akan menghancurkan panggilan hidup yang Tuhan mau di dalam hidup saya, hidup suami saya. Kalau saya tidak mensupport, dia mengalami satu gangguan di dalam hidupnya, maka saya juga merasa berdosa.
Karena setiap kita punya panggilan akan melayani Tuhan, panggilan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, menggenapi rencananya. Peran kita sebagai suami istri dan anak, pemulihan kita sebagai individu terjadi melalui relasi yang intim dengan Kristus. Bagaimana saya bisa mempunyai relasi yang intim dengan suami dan anak kalau saya tidak mempunyai relasi yang intim dengan Kristus? Karena ketika saya mempunyai relasi yang intim dengan Kristus, saya tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Saya belajar menjaga perasaannya Tuhan, bukan perasaan saya lagi. Bukan perasaan saya, ego saya sebagai manusia, saya tidak dihargai. Saya belajar merendahkan hati saya, menjaga perasaan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa suami mempunyai banyak pelayanan, banyak pekerjaan, kita akan menjadi keranjang sampah dari emosi suami. Dan kita harus belajar untuk berdiam diri, memberikan ruang kepada suami kita untuk dia katarsis, untuk mengeluarkan semua unek-uneknya, karena kepada siapa lagi dia akan berbicara kalau kita adalah mitra dari suami itu sendiri. Kemudian kita memberi afirmasi positif, kita memuji, kita respect dengan penghargaan, karena kita tahu bahwa suami tetap manusia. Bahkan dia tidak sempat memikirkan kebutuhannya sendiri karena dia sibuk mencari nafkah, melayani jemaat. Pujian mengafirmasi bahwa it's okay, kamu ayah yang baik, kamu suami yang baik. Walaupun kita tahu bahwa banyak hal mungkin yang menjengkelkan, tapi kita tahu ketika suami itu adalah pribadi yang juga dihargai oleh Tuhan, apalagi kita sebagai istri yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai istri atas suami kita, maka kita pun juga harus menghargai. Kita pun harus menghargai apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, terlepas dari dosa, terlepas dari masalahnya. Karena kita lebih memprioritaskan adalah hubungan dan relasi itu sendiri. Nah, kita belajar bahwa luka karena ayah dan ibu, tujuan menemukan luka ibu atau ayah adalah membantu proses penyembuhan. Seperti yang contoh dari saya, kehidupan saya mempunyai luka. Saya berusaha mencari. Kenapa? Bukan saya mengada-ngada karena saya mengidentifikasikan luka saya, agar saya tahu mana yang harus saya obati. Kenapa? Agar saya menjadi istri yang lebih maksimal di dalam berfungsi dalam hal yang lainnya, sehingga saya bisa mensupport atas suami saya untuk mencari nafkah, untuk pelayanannya. Dan saya pun juga belajar tidak pernah menyalahkan orang tua dengan cara apapun. Karena saya tahu bahwa orang tua saya tidak sempurna, dan orang tua saya pun tidak mengenali lukanya karena dia tidak pernah belajar parenting. Nah, ada penerimaan atas kekurangan dari orang tua, menyebabkan saya pun juga bisa menerima akan diri saya. Karena saya tahu, saya juga tidak sempurna. Luka oleh ayah nanti akan dijelaskan oleh Pak Roy lebih detail. Ketiadaan otoritas moral, hilangnya identitas, tidak ada rasa aman secara emosional, kurangnya afirmasi potensi. Pak Roy akan menjelaskan lebih detail. Nah, luka disebabkan oleh ibu menyebabkan tidak adanya keintiman, sulit terbuka, merasa kesepian. Dan itu saya alami juga. Tidak adanya pengasuhan dan perhatian dari ibu sehingga sangat emosional ketika pasangan tidak peka terhadap perasaan. Ketika saya terluka oleh orang tua, saya tidak mempunyai harga diri yang sehat. Saya menuntut dan saya merasa saya tidak layak dicintai, saya tidak layak dikasihi karena saya tahu bahwa saya tidak pernah mendapatkan kasih itu dari orang tua saya. Ketika pasangan saya tidak memenuhi dari need kebutuhan saya dahulu, maka saya akan menuntut. Tidak ada bimbingan sosial, dalam arti saya lebih sulit untuk memahami orang lain, lebih ke ego saya. Tidak adanya pernyataan persetujuan, contohnya bergumul untuk taat menjadi bawahan, lebih akan cenderung memberontak. Nah, ini Bapak Ibu, kita boleh sama-sama untuk dimensi penting dalam relasi keluarga. Ini yang saya pelajari, seberapa banyak anggota keluarga jalan sendiri-sendiri versus menggunakan waktu bersama keluarga. Ini saya alami. Ketika saya menjadi mama yang suka marah, anak saya tidak suka pergi dengan keluarga.
Kemudian sejauh mana anggota keluarga punya keseimbangan antara waktu sendiri dan waktu bersama? Sejauh mana anggota keluarga merasa dekat satu dengan lainnya? Sejauh mana keluarga menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pekerjaan dan teman-teman? Seberapa banyak anggota keluarga menghabiskan waktu fun bersama? Bapak Ibu, ini menjadi sebuah PR kita semua. Kita saling merefleksikan. Seberapa banyak anak-anak mau pergi dengan keluarga? Seberapa banyak mereka punya waktu ketika diajak untuk mau pergi dengan keluarga? Ketika saya menjadi mama yang marah-marah, anak saya tidak menikmati yang namanya surga di dalam keluarga. Yang namanya pergi dengan keluarga nggak mau, nggak suka, lebih senang pergi dengan teman. Namun puji Tuhan saat ini ketika mereka sudah sekolah di Jakarta, mereka lebih memprioritaskan mereka punya waktu quality time bahwa ini waktuku buat keluarga. Dan saya bersyukur bahwa dan kita juga melibatkan Tuhan untuk berdoa. Saya tahu bahwa pasti ada proses yang harus saya alami dan semua itu butuh waktu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, surga dalam rumah akan hadir jika kita menjadi satu tim suami istri yang menjadi satu tim bersatu. Dalam satu kesatuan, kita kesepakatan, kita membuat rule, kita membuat aturan, kita membuat konsekuensi di dalam keluarga itu sendiri. Kesatuan ini adalah dasar otoritas bagaimana kita membesarkan anak-anak kita bersama. Coba tanya mama, coba tanya papa, coba ini. Anak-anak bingung. Yang satu suruh tanya papa begini, yang satu mama begini. Karena tidak ada kesatuan hati di dalam kita menjadi satu tim di dalam keluarga itu sendiri. Salah satu peran ayah adalah memberikan identitas termasuk nilai-nilai keluarga. Nah, peran ibu menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam hal-hal praktis bagi anak-anak. Melakukan nggak ibu-ibu? Kita melakukan nggak nilai-nilai? Karena tanpa disadari, ketika anak-anak kita akan berkeluarga, mereka akan mengadopsi nilai-nilai itu yang ditanamkan oleh ibu. Caranya ibu menyelesaikan masalah, caranya ibu berhadapan dengan ayah, caranya ibu di dalam kedatangan tamu, di dalam menyelesaikan apapun, menjamu, memperlakukan, itu semua mereka adopsi karena anak lebih cenderung melihat daripada mendengar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang sangat-sangat membuat saya bertobat kemarin. Menghancurkan harapan atau ekspektasi yang berpusat pada diri sendiri terhadap suami, istri, dan anak. Karena seringkali kita ingin mereka memenuhi harapan. Kamu harus seperti ini. Seperti yang saya, yang mama inginkan. Kamu harus seperti yang papa inginkan. Kamu sekolah dokter. Kamu sekolah ini. Semua adalah keinginan kita. Harapan itu yang menyebabkan kita konflik dengan anak. Kita konflik dengan suami. Saya pengen suami saya begini. Saya pengen suami saya harusnya begini. Namun ketika kita menghancurkan seluruh harapan itu, ada satu penerimaan, ada satu kelepasan yang membuat kita lebih plong di dalam kita berkomunikasi. Menerima kekurangan dan kelemahan. Juga kelemahan suami atau istri. Dan memaknai segala sesuatu dengan positif dan bersyukur. Memaknai itu sangat penting. Makna saya pergi dengan keluarga, dengan makna anak saya pergi dengan keluarga, dan makna dari suami saya pergi dengan keluarga, dan makna dari bapak ibu tentunya berbeda. Nah, maknanya setiap yang kita buat itu adalah tergantung dari kita pribadi. Namun seringkali yang menjadi salah paham, kita menganggap definisi itu adalah sama, definisi pernikahan dengan orang lain itu sama, sehingga terjadi konflik dan akhirnya tidak ketemu dan akhirnya kita menjadi orang yang suka berdebat. Tapi ketika kita memaknai, oke, setiap orang berbeda. Dia punya nilai-nilai itu dan saya membawa nilai-nilai ini di dalam keluarga. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ada satu kesepakatan di dalam kebersatuan kita sebagai suami istri. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan adalah keluarga yang menghadirkan surga di dalam rumah. Sudahkah saat ini kita menghadirkan surga atau neraka?
Keluarga yang mewariskan nilai-nilai dan karakter Kristus sehingga menjadi perpanjangan peranan Allah dalam kehidupan keluarga secara utuh. Kristus hadir dalam keluarga sebagai pusat pembentukan karakter dan mencerminkan kasih Allah. Namun, adakah karakter Kristus itu dari orang tua itu sendiri sehingga bisa membuat karakter itu di dalam keluarga itu sendiri kalau kita sebagai orang tua tidak menjadi teladan? Apakah keluarga menjadi sebagai pencerita yang menceritakan kebaikan Tuhan dan banyak ucapan syukur di dalamnya? Banyak sekali yang kita lakukan di dalam keluarga yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang diingat oleh anak kita. Bukankah kita seringkali punya cerita-cerita di masa kecil yang kita bawa di masa saat ini, kita ceritakan kepada anak-anak? Itulah Bapak Ibu kita yang akan menciptakan suasana-suasana itu yang memorable, menciptakan momen-momen yang memorable yang akan dibawa kepada anak kita untuk diceritakan kepada anak-anaknya. Dan keluarga sebagai tempat bernaung, tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan, penghargaan, rasa aman, dan ada relasi yang intim. Ini contoh Bapak Ibu. Ketika suatu saat anak kita mengatakan, "Ma, Pa, aku hamil. Ma, Pa, aku gay." Apa yang kita lakukan? Bisakah kita menerima mereka apa adanya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan? Kita harus belajar, saya pun belajar. Tapi ketika saya mengetahui hal ini, saya belajar untuk menerima apapun yang dilakukan. Saya menerima mereka secara pribadi, bukan karena melihat dosa atau masalahnya. Karena anak butuh dipeluk, anak butuh rasa aman. Dari siapa kalau bukan dari orang tuanya? Keluarga yang menerima apa adanya tanpa harapan atau ekspektasi dan mengasihi tanpa syarat dan hormat tanpa syarat. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kita akan melakukan nanti refleksi dengan Pak Roy di akhir sesi saya. Kita akan belajar kembali dan saya persilakan kepada Pak Roy untuk melanjutkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Widya, luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sangat diberkati ya tadi sesi yang diberikan oleh Ibu Widya menjadi dasar, menjadi hal yang memberi landasan untuk kita berbicara lebih lagi ya. Saya akan mohon izin untuk share screen juga. Jadi saya akan lanjutkan apa yang disampaikan tadi Ibu Widya. Oke, jadi kalau sekarang saya mau bicara tentang hal-hal yang praktisnya. Bagaimana menghadirkan surga dalam keluarga. Jadi 5 hal praktis, karena saya seorang praktisi, saya suka untuk memberikan hal yang praktis gitu ya. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang ayah dan ibu menyadari peran dan fungsinya. Tadi Bu Widya sudah memberikan sebagian dari peran-peran dan fungsi ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang praktek kasih satu arah dan yang rela berkorban. Kasih yang seperti apa itu. Kemudian kita belajar tentang keluarga memiliki kejelasan tujuan. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang keluarga yang memiliki set nilai-nilai yang diadopsi. Dan keluarga yang memiliki pendukung dalam akuntabilitas. Nah, kita akan lihat bagaimana tentang hal ini Bapak Ibu semuanya. Kita lihat tadi tentang peran ibu dan peran ayah di sana ya. Dan yang pertama ketika kita mau menghadirkan surga, bahwa ayah dan ibu itu perlu menyadari peran dan menyadari peran mereka. Menyadari peran mereka. Ini penting sekali. Dan peran dan fungsi mereka itu penting buat mereka. Kita di pertemuan yang pertama dulu saya pernah menyinggung tentang peran ayah, yaitu ayah itu pribadi yang menetapkan otoritas moral. Kemudian ayah itu adalah pribadi yang juga menganugerahkan identitas, dan
ayah itu juga pribadi yang menyediakan rasa aman secara emosi, serta ayah yang mengafirmasi potensi. Itu 4 peran sentral dari seorang ayah. Dari mana kita mempelajari ini dalam Alkitab? Yaitu ketika Yesus dibaptis, itu ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku, itu bicara tentang identitas. Kemudian inilah anakku yang kukasihi, itu menyediakan rasa aman secara emosi. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu bicara tentang afirmasi potensi. Dan ketika kita juga mendengar waktu inaugurasi di gunung, itu juga ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Itu bicara tentang otoritas moral. Nah, ini penting sekali untuk Yesus sendiri perlu afirmasi dari Bapaknya untuk dia melaksanakan misi dari Bapa. Dan kemudian seorang ibu juga punya peran, yaitu 5 yaitu meneguhkan suami, menanamkan keintiman, merawat, mengasuh, memelihara jaringan sosial, dan menciptakan ruangan penyembahan atau menjadi primary homemaker. Dan ini adalah tahun-tahun di mana dampak ayah dan ibu itu penting. Jadi kira-kira 10 tahun pertama dalam kehidupan seorang anak yang hal yang mesti ditanamkan kepada mereka. Tapi saya tidak akan bicara lebih jauh tentang hal ini, karena ini sebenarnya kalau kita bicara ini, kita perlu ikut trainingnya, karena ini ada training yang full ya. Training full itu selama 8 kali 3 hari, jadi 24 jam, materi 24 jam. Oke, nah bagaimana kita mempraktekkan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban? Selain kita tahu fungsi dari peran ibu dan peran ayah, kemudian kita sebagai suami mempraktekkan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban. Nah, saya mau menceritakan dulu waktu saya sebelum tahu tentang hal ini, kami itu dalam pernikahan itu, ya, saya menikah walaupun sudah ikut bimbingan pranikah 1 tahun sebelum pernikahan. Saya sebelum menikah, saya ikuti aturan dari semua yang diwajibkan di gereja kami semua. Tetapi ketika kami menikah itu, kami memang merasa tidak diperlengkapi tentang hal yang namanya kasih ini. Gitu. Saya berpikir bahwa saya tahu tentang kasih itu, dan saya berpikir bahwa saya udah mempelajari semua yang di Alkitab tentang kasih. Nah, sampai saya ketika kami menikah, kemudian saya baru menyadari bahwa saya itu terjebak dalam tiga jebakan. 3 jebakan. Yang pertama adalah saya mengasihi dengan eksternal. Cara saya mengasihi itu masih dipengaruhi faktor eksternal. Jadi kasih saya masih dipengaruhi faktor-faktor yang dari luar. Apa artinya? Yaitu saya baru dapat menerima Rina, istri saya, apa adanya jika mood saya lagi bagus, jika saya sedang happy, jika situasi sedang mendukung dan menyenangkan. Dan itu yang membuat kalau lagi tanggal muda gitu, gajian gitu, itu lagi gampang banget mengasihi istri. Tapi ketika waktu-waktu sulit, bisa nggak kita menerima dia apa adanya? Ini yang saya alami ya. Kemudian saya punya impian yang ideal itu yang berpusat di sekeliling istri saya, dan ini bisa jika tidak terjadi membuat saya tidak bahagia, karena saya sebelum menikah saya punya gambaran tentang istri saya bahwa dia orangnya yang begini. Tetapi ketika kami menikah, ternyata apa yang saya pikirkan tentang dia itu tidak seperti yang saya pikirkan sebelum menikah. Jadi ketika saya di upacara pernikahan saya bilang saya mengasihimu, sebenarnya saya sedang mengasihi idealisme saya dibanding saya mengasihi istri saya apa adanya. Jadi ketika itu tidak terjadi, kemudian membuat saya tidak bahagia. Misalnya, saya berpikir dulu istri saya itu tegas, ya. Saya tahu istri saya itu tegas, tapi ketika saya sudah menikah sekian lama, saya baru tahu, oh ternyata istri saya itu bukan tegas, galak dia. Nah, itu kemudian membuat saya nggak bahagia. Nah, dengan kata lain, saya ini mengizinkan istri saya untuk membuat saya bahagia atau sengsara, dan ini banyak kali terjadi dalam pernikahan seperti ini. Karena faktor-faktor luar, faktor-faktor eksternal itu membuat
orang lain kita beri izin untuk membuat kita bahagia atau kita sengsara. Nah, ini cara kita mengasihi. Kemudian cara mengasihi yang kedua yang saya alami waktu itu adalah saya terjebak dengan saya mengasihi dengan exchange, atau kasih saya itu sifatnya pertukaran. Ya, saya memberi sesuatu kepada istri saya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sedangkan kasih yang sifatnya pertukaran itu adalah kasih dia yang berpusat pada diri sendiri. Ini seperti bisnis sebenarnya. Kita memberikan uang untuk kita mendapatkan jasa, atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan imbal balik. Kasih yang exchange itu contohnya, karena saya memperlakukanmu dengan baik, maka kamu harus berlaku sama. Ya, kalau saya sopan, kamu harusnya segan gitu ya. Dan kamu tuh harus menjadi suami, istri, atau anak, atau orang tua idaman yang saya puja, saya idolakan. Dan setelah itu saya bisa menjadi suami, istri, atau anak orang tua yang baik. Jadi semuanya ada pertukaran. Jadi ini yang saya pikir membuat banyak hal yang tidak stabil atau tidak seimbang dalam keluarga kami waktu itu. Karena saya melakukan sesuatu itu dasarnya adalah untuk supaya nanti saya mendapat reward dari istri saya. Kalau saya bekerja keras sepanjang hari, karena istri saya bahasa kasihnya itu tipe orang yang senang suaminya bekerja gitu ya, tidak senang suaminya leha-leha duduk-duduk atau tidur-tiduran di rumah ya. Saya melakukan segala sesuatu di hari itu, saya lakukan yang terbaik. Tujuannya adalah apa? Ketika malam hari nanti, sekarang giliran kamu ya, kamu yang servis saya. Itu adalah kasih yang sebenarnya sifatnya pertukaran. Kemudian yang lebih parah lagi adalah kasih yang sifatnya ekspektasi. Tadi Bu Widya sudah singgung tentang bagaimana kasih ekspektasi itu, yaitu bahwa saya mengharapkan kamu memenuhi harapan saya, baru kamu dapat dikasih oleh saya. Dan ini orang tidak dapat dikasih kalau tidak sesuai dengan harapannya. Banyak ayah dan ibu mengharapkan anaknya itu menjadi sesuatu yang berpusat kepada orang tuanya. Ya, kalau saya mau jadi dokter, anaknya mau jadi insinyur, anaknya harus jadi dokter. Nah, ini yang seringkali membuat dan membelenggu, memberi ketidakbebasan. Padahal di dalam Kristus itu harusnya ada kemerdekaan. Ya, contoh. Ekspektasi ini adalah kasih yang sifatnya pamrih. Kita mau melihat ada saya mengharapkanmu membuat saya bahagia dan berasa aman atau keberartian ini ya. Kemudian saya mengandalkanmu untuk menyediakan hal-hal yang saya harapkan, yaitu kebahagiaan, kepuasan, dan keberartian. Jadi kita punya ekspektasi, kita punya pengharapan yang sifatnya untuk saya. Kamu tuh jangan melakukan tindakan itu memalukan keluarga, itu memalukan ayah dan ibu. Wah, anak jadi nggak aman karena itu. Karena semuanya ini tentang ayahnya atau tentang ibunya, ya, tentang orang tua, bukan tentang mereka, ya. Dan ekspektasi ini akan menghasilkan sebuah performa penampilan, karena orang diharapkan menampilkan sesuatu dengan ekspektasi. Kalau saya menaruh ekspektasi kepada istri saya bahwa istri saya itu harus sempurna, bahwa dia itu harus melayani saya, berarti dia harus menampilkan performa bahwa dia seorang yang melayani suaminya. Yang dia harus seperti itu. Jadi kemudian kalau ini tidak terjadi, bahwa istrinya mungkin tidak konsisten di dalam melakukan tugas-tugasnya, akhirnya terjadi kekecewaan. Dan kekecewaan itu akhirnya menimbulkan rasa malu dan bersalah. Dan rasa malu yang bersalah ini kemudian menimbulkan ekspektasi yang baru. Ekspektasi yang baru menimbulkan penampilan yang baru, dan seterusnya sehingga terjadi yang namanya siklus ketakutan. Wow, ini ternyata kelihatannya simpel, tetapi ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Karena kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19, dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat bagaimana cara Tuhan mengasihi. Ketika Tuhan mengasihi itu satu pihak, itu satu arah. Dibalas atau tidak, Tuhan nggak peduli. Ketika Tuhan berikan hujan, itu juga untuk orang yang jahat, orang baik tidak peduli ya. Ya, kemudian Tuhan ketika mengasihi tidak ada pengharapan atau manipulasi.
Dan Tuhan memberi pengampunan kepada kita, dan kasih Tuhan itu justru mengorbankan diri. Dan Dia mengasihi kita meskipun kita tidak berguna. Ini menurut saya ini hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Roma 5 ayat 8 kan dikatakan di Alkitab bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi saya sering ceritakan dengan cerita seperti ini. Di Bandung itu ada mall yang bagus. Di mall bagus itu saya kalau jalan-jalan dengan istri dan anak-anak saya itu, kami suka lihat seorang yang sedang bawa anjing yang bagus sekali ya, Alaskan Malamut itu. Anjingnya keren banget tuh, gede banget. Itu anjing yang ramah, yang sangat indah sekali. Saya suka sekali lihat anjing itu. Nah, seandainya kami suka ngobrol sama pemiliknya ya. Tapi seandainya nih saya ngobrol sama pemiliknya, kok ini anjingnya bagus sekali kok. Apakah boleh saya tukar dengan anak saya gitu? Kira-kira bagaimana? Pasti orang bilang ini orang gila ini. Tapi kita mesti ingat bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu ada seorang bapak yang melakukan hal yang seperti itu. Bahkan bukan untuk anjing yang bagus. Mungkin orang yang tidak berguna, orang yang lebih rendah dari binatang. Bapak berkata, manusia, aku mengasihimu, aku memberikan putraku yang tunggal supaya dia mati buat kamu, supaya kamu menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berharga, yang mulia, sehingga kamu memiliki hubungan dengan aku. Wow, itu kasih yang luar biasa menurut saya. Karena kalau ada orang yang mau mati buat orang yang bagus itu masih wajar. Tapi untuk pribadi-pribadi yang berdosa, ingat, ketika dosa menguasai dunia, manusia udah lebih rendah daripada binatang, dan Tuhan mau mati buat kita ketika kita masih berdosa. Itu adalah hakikat kasih yang sesungguhnya. Karena tidak ada kasih yang seperti itu. Kasih yang memberikan kepada orang yang tidak layak. Tetapi ketika orang itu dikasih, orang itu menjadi layak. Dan itu adalah kita. Kita semua sekarang menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang layak, karena ada pribadi yang mati untuk kita, yaitu Yesus. Dan Dia memberi kita dengan sepenuh hati. Dan luar biasa, ini adalah kasih Allah yang disebut selfless sacrificial love, yaitu kasih yang tanpa pamrih dan rela berkorban. Ketika aku memberi, ketika Allah mengasihi kita, itu untuk membuat kita menjadi sempurna, dan sama sekali Allah tidak pernah mengharapkan balasan dari kita. Allah memberi karena Dia mengasihi kita. Dan Allah ingin mengubah kasih kita menjadi kasih yang murni dari hatinya sendiri, yang bersumber dari dalam, tanpa syarat dan satu arah, dilakukan dengan penuh tekad. Ini kasih yang dilakukan oleh Bapa kepada kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib yang mengubah hidup kita. Dan itu sebabnya kita dapat menggantikan ekspektasi kita dengan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban, yang kalau ini menguasai keluarga kita, kita akan membebaskan mereka. Kita akan membebaskan mereka. Karena ketika saya melihat ini dan saya belajar tentang ini, kemudian saya belajar untuk membebaskan istri saya dari tuntutan-tuntutan, membebaskan anak-anak saya dari tuntutan bahwa kalau saya begini kamu harus begitu, dan itu memerdekakan mereka. Dan membuat rumah menjadi lebih nyaman, rumah lebih mudah, karena kemudian pertengkaran menjadi lebih berkurang, karena tidak adanya ekspektasi-ekspektasi yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan jadi jika kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak akan memiliki pengharapan yang egois atau yang berpusat pada diri sendiri. Kita tidak akan mencoba memanipulasi atau mengendalikan. Saya tidak mau memanipulasi anak-anak dan istri saya atau mengendalikan mereka, karena dengan mengasihi mereka membuat mereka menjadi pribadi yang mulia. Dan dalam kasih saya akan senantiasa ada mengampuni mereka. Dan ini yang menghancurkan semua berhala-berhala atau pikiran-pikiran bahwa semua yang idealisme saya terhadap orang-orang atau terhadap anak dan istri saya. Jadi jika kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, mungkinkah terjadi perceraian dalam keluarga? Kalau banyak terjadi perceraian-perceraian dalam keluarga-keluarga karena banyak orang mungkin tidak mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi.
Kalau kita masih mengasihi dengan cara kita sendiri, ya pasti. Tetapi kalau kita mengasihi dengan cara Tuhan, mungkinkah terjadi perceraian? Saya yakin tidak mungkin terjadi perceraian dalam keluarga-keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kesalahan kita itu banyak sekali, tapi ketika Tuhan mati buat kita, Dia menggantikan kesalahan itu dengan kata-kata I love you. Dan yang tadinya banyak itu digantikan oleh kematiannya dan pengorbanannya, membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu semuanya? Saya setiap kali mendengar ini, saya merasa hidup saya merdeka karena kasih yang Tuhan beri. Ketika Tuhan berkata I love you, itu membebaskan saya, membebaskan dari semua kesalahan-kesalahan saya. Dan saya tidak mau Tuhan uh, berkorban terus buat saya karena saya mengasihi Tuhan juga kan. Dan ketika Tuhan mengasihi saya itu mengubah hidup saya. Nah, oke. Tadi kita belajar tentang kasih dan peran dari orang tua. Sekarang kita belajar bahwa keluarga itu mesti memiliki kejelasan tujuan. Karena kalau tidak ada kejelasan tujuan, itu akan membuat kebingungan-kebingungan. Dan ini yang saya pikirkan tentang hidup saya sebelumnya, bahwa dulu saya berpikir bahwa ketika saya hidup itu, bahwa saya ada kerajaan Allah itu ada dalam diri saya. Saya mengajak Tuhan, saya melibatkan Tuhan di dalam apapun yang saya lakukan, dan saya pikir ini sesuatu yang sudah benar gitu ya. Tapi kemudian saya dibawa pada sebuah pemahaman bahwa itu tidak cukup, bahwa yang benar adalah kita yang masuk di dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu yang kemudian menguasai seantero hidup saya dan membuat saya kemudian apapun aspek dalam hidup saya yang saya lakukan itu harus bersinggungan dan berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi yang pertama, kita perlu mengetahui yang namanya panggilan utama. Dan panggilan utama itu adalah kita mengikuti Allah dan perintah-perintahnya. Karena apa? Karena Dia bekerja melalui kita untuk menyelesaikan misinya. Jadi kita, kalau ditanya anak-anak kita, apa sih arti hidup itu? Hidup itu adalah bukan tentang saya dan kamu, tetapi hidup itu adalah tentang Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelesaikan misinya. Dan makna hidup kita adalah Allah sedang berada dalam misi dan kita terlibat dalam misi Allah. Itu panggilan yang utama kita, bahwa Tuhan sedang bekerja dan kita harus terlibat di dalam misi Allah, dalam apapun yang kita lakukan. Jadi pernikahan kita itu pernikahan misi, pekerjaan kita pekerjaan misi, karena harus berkaitan dengan misi Allah. Kalau Anda guru, Anda seorang pendidik, Anda seorang ekonom, semua itu harus berkaitan untuk memperbesar kerajaan Tuhan, memperbesar misi Tuhan. Itu sebabnya itu pekerjaan misi. Misi lewat politik, misi lewat olahraga, misi lewat pendidikan, misi lewat seni, misi lewat apapun. Ya, anak-anak kita haruslah anak-anak misi karena dilahirkan dari pernikahan misi. Ketika kita menikah karena misi Tuhan. Karena hidup kita yang saya katakan harus ada dalam misi Tuhan, karena hidup kita harus ada dalam kerajaan Allah. Jadi siapapun di tempat ini, kita harusnya menjadi seorang misionaris. Misionaris bukanlah hanya seorang yang diutus pergi ke pulau-pulau yang jauh, bukan, tetapi kita seorang misionaris karena hidup kita di dalam misi Allah, untuk ikut dalam menggenapi misi Allah. Kemudian yang kedua, kita mengetahui panggilan sekunder, yaitu terlibat dalam misi Allah sesuai dengan konteks dan keunikan kita. Saya terlibat dalam panggilan Allah. Konteks saya adalah saya melatih banyak pelatih olahraga, bagaimana memberi figur ayah, peran ayah. Kemudian itu keunikan saya, dan kemudian saya selain saya menjadi pelatih olahraga, saya menjadi pelatih kehidupan buat orang-orang. Nah, ini yang Tuhan beri buat saya secara khusus. Jadi setiap kita punya kemampuan dan talenta yang berbeda-beda, dan Tuhan buat even di dalam keluarga kita, anak-anak kita punya hal yang berbeda-beda. Dan apapun yang mereka punya, itu saat ini sedang Tuhan siapkan supaya mereka itu bisa berkontribusi
bagi kerajaan Allah lewat uniqueness mereka. Kemudian keluarga yang memiliki nilai-nilai yang diadopsi. Jadi semua pernikahan dan keluarga harus dibangun dalam sebuah sistem nilai yang sehat supaya ini menjadi alat untuk membuat keputusan-keputusan mereka yang mengarahkan kehidupan keluarga. Ini adalah nilai keluarga kami, yaitu keluarga kami punya nilai life namanya ya. Kami waktu itu membuat sebuah retret keluarga cuma berlima, karena kami berlima, kami sewa sebuah kamar hotel dan kami waktu anak-anak masih kecil kita membuat nilai-nilai ini. Ya, kami libatkan anak-anak. Kira-kira 4 nilai apa yang kita mau buat di dalam keluarga kita sebagai penuntun yang menjadikan dasar dari keputusan-keputusan kita, gitu ya. Akhirnya kami putusin nilai pertama itu hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain, ya. Kedua, nilainya tentang integritas, ya, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian ketiga itu ikatan dalam keluarga. Dan keempat itu tentang pemberdayaan, ya, kalau disingkat life gitu ya. Nah, jadi hampir semua bagian besar keputusan-keputusan dari keluarga kami ini berdasarkan dari nilai-nilai ini. Misalnya, kenapa kami banyak bepergian ke luar kota, melakukan training-training, melakukan menolong orang dan sebagainya, ya ada kaitannya dengan nilai yang empowerment, memberdayakan orang lain ya. Kemudian menolong orang lain juga kan ya. Kemudian hidup untuk Tuhan dan misalnya kayak sekarang ini anak saya sedang ikut training misi di Jakarta dan kami sekeluarga mendukung. Karena apa? Ada bagian nilai yang ketiga, family bonding. Kami mendukung. Nah, ini sesuatu yang kami lakukan dan kenapa? Karena nilai-nilai ini adalah filter dari keputusan kita. Karena keputusan kita itu kemudian yang akan menentukan baik sikap dan perilaku kita, dan perilaku kita itu kemudian yang akan menentukan kehidupan. Jadi penting untuk sebuah keluarga memiliki set nilai-nilai, karena kalau kita tidak memiliki set nilai-nilai, nanti keluarga kita akan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Jadi penting setiap keluarga-keluarga memiliki set nilai-nilai. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, bagaimana keluarga itu memiliki komunitas pendukung yang se-DNA. Jadi komunitas ini adalah sebuah cara bersama-sama dalam berbagai nilai-nilai, tanggung jawab, rasa sakit, kesuksesan, kegagalan, ide, wisdom, dan lain sebagainya. Jadi penting untuk setiap kita, setiap anggota keluarga itu punya orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Ini idenya seperti itu, Bapak Ibu semua. Ini tempat di mana ada keterbukaan, saling menghargai, akuntabilitas, dan saya punya orang yang mementor saya punya orang yang saya bina, kemudian saya punya orang di kiri kanan saya sebagai seorang yang menjaga saya. Nah, ini kalau di dalam training The Wellness Father kita sebut sebagai table of support, meja pendukung ya. Meja dukungan. Paling tidak dalam kehidupan ini adalah ada 6 aspek kehidupan di sini ya. Emosi, jasmani, sosial, ini seseorang punya meja kehidupan ya. Kira-kira ada 6 aspek hidup dan paling tidak ada 10 orang di sekitarnya yang menjaga mereka ya. Siapa mereka? Ada yang memuridkan mereka, ada yang di mentor gitu ya. Kemudian kita belajar menjadi ada orang yang melatih kita, kemudian ada orang yang kita latih, kemudian ada anggota keluarga yang kita dekat, ada orang yang kemudian validasi peran kita, ada orang-orang dekat ya. Memang untuk mendapatkan orang-orang ini saya pribadi perlu sekitar 2 tahun untuk mendapatkannya. Tapi saya yakin bahwa kita tidak perlu untuk bersusah-susah membuat ini dulu. Kita bisa membuat sesuatu yang sifatnya lebih simpel dengan model seperti ini. Jadi setiap kita paling enggak mudah untuk bisa mencari seorang yang mementor kita, yang di atas kita, kemudian kita punya orang yang di bawah kita yang kita mentor, dan orang di kiri kanan kita yang menjaga kita. Saya punya, sampai sekarang saya masih laporan kepada orang yang mentor saya. Sampai beberapa hari yang lalu pun saya masih berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beliau. Beliau ini sudah membina saya sekitar lebih dari 30 tahun.
ya, dari ketika saya menerima Tuhan Yesus sekitar 30 tahun yang lalu. Dan kemudian ada teman-teman yang setiap minggu, ini peer saya ini, setiap minggu hari Senin jam 5 pagi kami berdoa bersama. Itu setiap minggu. Satu orang dari Malaysia dan satu orang dari Jakarta yang kami berdoa, kemudian kami berbicara pria, sangat detail, sangat orang-orang yang kita percaya, ini orang-orang dekat. Dan kemudian kami ada orang-orang yang kami mentor tentunya ya. Jadi saya tidak bisa ngaco-ngaco karena ada orang yang bisa berkata tidak kepada saya. Gitu. Orang yang kalau istri saya melihat bahwa saya tidak benar, dia juga bisa langsung menghubungi mentor saya untuk bilang, si Roy ini ngaco ini, tolong ditegur. Nah, kemudian terjadi mekanisme seperti itu. Dan ini yang mendorong kita untuk bisa terus berada dalam koridor. Jadi perlu ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Yang menurut saya sangat menolong saya dan memberkati karena hidup saya sekarang tidak ada yang namanya hidup yang sifatnya private gitu ya. Hidup yang privat gitu nggak ada, karena saya membagi hidup saya kepada orang-orang yang saya percaya, orang yang menjaga saya, dan mereka tahu mereka ingin kualitas yang terbaik dari saya itu tercermin karena saya menjadi teladan bagi banyak orang juga. Jadi itu menjadi hal yang perlu untuk kita punya. Jadi akuntabilitas dan sebuah sistem itu penting, termasuk anak-anak kita. Kami kebetulan anak-anak kami itu di dalam komunitas homeschooling. Jadi waktu anak-anak masih kecil juga kami tahu teman-teman mereka. Kami tahu dengan siapa mereka bergaul. Dan orang-orang yang mereka bergaul ini menjadi teman-teman inti yang kemudian mereka bisa menjadi tim untuk mereka menjangkau orang lain lagi. Jadi dengan siapa mereka bergaul itu menentukan kualitas mereka. Dan ketika mereka bergaul, mereka punya sebuah tujuan. Nggak cuma bergaul karena kita bisa untuk menjadi orang yang ada di kerajaan Allah, memperlebar kerajaan Allah. Nah, mungkin ini yang terakhir dan saya serahkan Ibu Widya untuk bisa memberikan refleksi. Oke, thank you Pak Roy, sangat menarik ulasannya tadi. Baik Bapak Ibu, kita akan di akhir penghujung acara, kita akan sama-sama mau merefleksikan tentang hubungan kita dengan anak yang selama ini, apakah selama ini kita bisa menjadi orang tua yang baik, dan adakah pengampunan dan lain-lain yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Silakan Pak Roy, musiknya. Baik Bapak Ibu, kita ambil waktu berdiam diri. Saya mohon Bapak Ibu kalau mau menulis surat boleh, atau kita mau berdiam diri. Kita dengarkan lagu ini bagaimana anak-anak begitu berterima kasih kepada kita sebagai orang tua. Anak yang mengasihi tanpa syarat kepada kita, dan mereka mengharapkan kebutuhannya terpenuhi oleh kita sebagai orang tua agar timbul rasa aman. Dan apakah kita selama ini menjadi tempat yang aman buat mereka? Dan Bapak Ibu, sebelumnya saya hanya ingin Bapak mendengar kata I love you atas anak-anak kita. Sebenarnya artinya adalah Mama Papa tidak menginginkan kita mengatakan I love you kepada anak-anak, kita tidak menginginkan apapun dari mereka, selain mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Jika ada harapan atau ekspektasi yang berpusat pada diri kita, agar anak-anak memenuhi harapan dari Bapak Ibu, kita lepaskan harapan-harapan itu terhadap anak-anak kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan atas kasih kita yang bersyarat. Kita bisa tolong dibesarkan dikit lagunya.
Bapak Ibu, kasih yang tidak bersyarat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maukah kita berikan kepada anak-anak kita kembali, kepada istri, bahkan kepada anak-anak. Tuhan ampuni kami sebagai orang tua. Kami yang kadang-kadang menaruh harapan begitu tinggi kepada suami, kepada anak, sehingga kami tidak mempunyai teladan yang baik. Saat ini kami mau melepaskan harapan. Kami mau menjadi orang tua yang dapat jadi teladan bagi mereka. Maka anak-anak juga menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu bagian dari refleksi kita. Kata I love you dari kita sebagai orang tua. I love you kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Apa-apa tidak mungkin apa setelah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hanya menginginkan engkau secara pribadi sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Anak tidak bisa mengendalikan di mana dia mau bertumbuh, di mana dia dilahirkan, kepada keluarga seperti apa. Tapi ketika anak yang Tuhan titipkan kepada kita belajar mengasihi Bapak Ibu dengan tanpa syarat untuk memenuhi panggilan anak kita di dalam menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya dan atensinya. Tuhan Yesus memberkati.